Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Nunggu yang lain nggak? Apa cuman ini? Firly masih di rumah sakit nungguin atau sudah di rumah? Hmm, 3 menit lagi ya? Ya, Pak. Halo. Firly Ratna Intan Ratnasari dan Kamalia. Sudah siap semua nggih? Iya, Pak. Siap, Pak. Sudah, Pak. Firly masih di rumah sakit? Enggak kok, Pak. Udah di rumah. Oh, udah di rumah kalau gini biasanya. Bentar, saya tutup jendela dulu. Ada siapa tadi? Saya sudah terima ini ya, kemarin tugasnya. Kemarin yang beli baru 2 ya? Si Kamalia sama Firly. Intan belum ya? Saya sudah, Pak.
Oh, dikirim memang Pak. Ya udah nggak apa-apa, kirim aja nggak apa-apa, kirim ke ini Kirain ke saya Pak itu pas hari H sekarang gitu di ininya iya Pak. iya betul. Saya juga kemarin kan nggak nyuruh apa namanya nggak nyuruh kirim juga, tapi teman-teman kemarin dikirim ke saya tadi. Pantesan kok baru 2 gitu, nggak apa-apa. Tapi udah semua berarti kan? Saya udah apa namanya sedikit baca karena itu kan sebenarnya kan ukuran keberhasilan dari pembelajaran yang sebelumnya sebenarnya tentang pemahaman teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari pelajaran yang diberikan. Makanya kenapa sering ada tugas meskipun nggak banyak gitu, tapi sebenarnya itu untuk mengulang. Kalau kemudian dikaitkan dengan case-case gitu ya, dikaitkan dengan problem-problem itu sebenarnya kita pengen tahu. Kayak saya itu pengen tahu gimana sih cara mengatasi kalau ada problem, ada konflik segala macam. Nah, itu bagian dari pembelajaran. Secara tidak langsung mungkin ya teman-teman mungkin akan seperti itu gitu. Nah, di sini adalah tempatnya kita untuk belajar bersama. Jadi saya tidak akan menyalahkan, tidak ada yang salah semuanya. Karena semuanya berdasarkan dari pemikiran teman-teman sendiri. Gitu kan. Oh, kalau ada konflik seperti ini, saya menyelesaikannya seperti ini, gitu kan. Ada konflik seperti ini, permasalahan seperti ini, saya menyelesaikannya seperti ini. Jadi semuanya tidak ada yang salah gitu. Jadi ini di sini kita adalah proses belajar bersama. Oke. Eh, sebelum ke apa namanya tugasnya, nah hari ini kan kita belajar tentang apa namanya? Tentang ini ya, pemecahan masalah ya, tentang pengambilan keputusan terhadap pemecahan masalah. Nanti coba kita sedikit menyampaikan tentang video yang teman-teman juga bisa mendengarkan. Nah, videonya sih bagus sih menurutku, bagaimana menentukan pilihan, membuat keputusan. Kan saya yakin di setiap teman-teman, di setiap saat itu teman-teman itu ngambil keputusan loh, entah disadari apa tidak, benar nggak? Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu banyak sekali keputusan di situ itu yang harus diambil. Bangun tidur, nanti aku habis bangun tidur ngapain ya? Nah, itu keputusan yang diambil. Lebih lebih apa namanya? Lebih besar lagi misalnya tentang pemilihan sekolah, pemilihan kuliah, pemilihan jurusan, kemudian pekerjaan, kemudian menikah. Itu kan keputusan semua, benar nggak? Oh iya, nah besok saya misalnya berapa tahun ke depan atau 5 tahun ke depan saya ingin menjadi data scientist misalnya, atau saya menjadi programmer, saya ingin menjadi penulis, saya ingin menjadi lain-lain lah. Itu adalah satu keputusan yang harus diambil gitu ya. Ya tentunya kalau ditanya kemudian keputusan apa namanya apakah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar? Iya, menurut saya begitu, dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya juga. Dan kalau kita implementasi di perusahaan gitu, seorang pimpinan, siapa yang mengambil keputusan di dalam perusahaan adalah pimpinan perusahaan, karena larinya adalah kebijakan. Kebijakan itu adalah keputusan yang diambil. Nah, di dalam menentukan kebijakan, di dalam menentukan keputusan itu, tentunya seorang pimpinan atau seorang leader, seorang manajer itu mereka juga berdasarkan pertimbangan kan, berdasarkan pertimbangan. Dia memiliki banyak karyawan, dia memiliki banyak staf segala macam. Dia akan meminta pertimbangan. Dia apa namanya mencari informasi yang mendukung untuk pengambilan keputusan, sehingga ketika kebijakan itu diambil, keputusan itu disampaikan, diharapkan itu tidak menimbulkan konflik lagi, gitu, tidak menimbulkan permasalahan lagi, itu karena suaranya berdasarkan juga kesepakatan dari bawah. Oh, muncul dari informasi dari bawah. Tapi biasanya nek ujuk-ujuk atau tiba-tiba seorang pimpinan dengan penuh percaya diri, confidence, karena mungkin pengalaman segala macam, tanpa melihat kiri kanan, pertimbangan dan lain-lain, itu biasanya akan timbul permasalahan. Nah, itu pentingnya
keputusan gitu. Jadi keputusan itu bisa dimiliki oleh siapapun di sini. Kita tentunya diri kita semuanya itu punya keputusan masing-masing yang akan diambil. Nah, kita belajar bersama. Oke, siapa dulu yang akan membahas tentang tugasnya? Yo, kemarin sih yang menyampaikan pertama kali Firly ya. Ini menarik karena ada dua yang saya terima kemarin. Mungkin aku belum lihat yang punya Intan ya. Karena dari apa yang saya baca di awal itu menarik. Dari dua jawaban ini jawabannya berbeda. Tapi aku suka gitu. Karena masing-masing punya argumen. Nah ini yang aku maksudku, yang aku inginkan, yang kita ingin itu seperti ini gitu. Jadi jangan kemudian hanya ingin mengumpulkan tugas kemudian nyontek atau nyontoh punya teman-temannya, itu malah menurutku nggak berkembang teman-teman. Dari sini kita belajar berdasarkan pemikiran kita, berdasarkan pengalaman kita. Oh iya nek, kan belum tentu sama kan, konflik A belum tentu sama nih Firly, Intan sama Ratna, ini aja udah beda. Intan sama si Kamalia sama Firly, cara penyelesaian masalahnya itu beda. Ayo, kan nggak mungkin sama gitu. Itulah itu yang kita hargai gitu. Nah, saya sangat senang sekali itu dari jawaban yang disampaikan. Nah, mungkin Firly dulu bisa menyampaikan, Firly, dari tugas yang kemarin dikerjakan. Silakan. Berarti saya share screen lagi ya, Pak? Ya, searching di share screen aja. Bentar ya, Pak. Udah kelihatan belum? Aku belum lihat ya. Teman-teman udah lihat? Nah, udah. Oke. Sip. Ini saya jelasinnya gimana nih, Pak? Mau kayak gimana? Nggak apa-apa. Ini kan ada pertanyaan tuh. Menurut saudara perlukah konflik? Nah, saya yang baca aja deh, biar enak nanti jawabnya. Jadi, menurut teman-teman, konflik di dalam penyelesaian tugas kelompok itu apa namanya itu perlu nggak sih? Kan gitu ya pertanyaannya ya. Ya, ini jawabannya macam-macam ini. Ini kalau teman-temannya banyak gitu ngumpul pasti macam-macam juga. Ada yang perlu, ada yang tidak gitu. Karena masing-masing punya argumen gitu. Mereka punya dasar untuk menjawab iya karena begini, tidak karena begini. Nah, silakan Firly. Menurut Firly kan ini kan jawabannya perlu gitu kan. Kenapa Firly? Coba. Mungkin kamu bisa lebih mengekspresikan karena begini, Pak. Nah, ngono kuwi. Iya, Pak. Sebelumnya selamat siang semuanya dan teman-teman dan Bapak juga. Menurut saya kenapa perlu konflik di dalam kayak tugas kelompok atau apa, menurut saya perlu karena konflik itu sebenarnya sangat diperlukan dalam penyelesaian tugas kelompok khususnya. Itu kan kita bareng-bareng ya. Kalau misalkan nggak ada konflik di situ, kita nggak bisa tahu atau itu kan kalau konflik adanya perbedaan pendapat. Nah, dari perbedaan pendapat itu sudah membuktikan bahwa kalau misalkan adanya aspirasi atau kontribusi dari teman-teman untuk bisa mengapresiasi apa atau sekedar menyampaikan pendapat mereka. Tetapi dari konflik itu sangat penting karena dari misalkan kita untuk memecahkan masalah pasti harus punya solusi yang berbagai macam gitu untuk menentukan oh yang ini lebih baik atau enggak. Kalau tidak adanya konflik, kalau misalkan cuma mengutarakan satu pendapat, akan lebih baiknya banyak cara gitu daripada satu cara. Dan kalau bisa sih konflik itu jangan berkepanjangan karena bisa mengakibatkan pertengkaran. Juga kalau misalkan orang yang bisa ambil sisi positif dari konflik itu kan juga bisa menambah yang sudah saya tulis nih, hidup menjadi lebih dinamis gitu, nggak monoton gitu sih Pak menurut saya. Ya, oke, ini bagus banget. Nah, jadi gini, biasanya konflik itu muncul itu kan ketika kita sudah berhadapan dengan apa namanya satu atau dua orang ya. Nggak mungkin kan ketika kita sendirian ada konflik ini mah lucu, bener nggak? Ketika kita kemudian ada tugas kelompok itu kan banyak orang, banyak pemikiran, banyak pandangan masing-masing, banyak kepala. Artinya kalau banyak kepala itu pasti pikirannya sendiri-sendiri ya.
Iya kan? Aku punya pemikiran begini, aku punya pemikiran begitu. Nah, yang penting daripada semua itu adalah bagaimana setiap kelompok, setiap orang di dalam kelompok itu bisa menerima pandangan dari setiap apa namanya, setiap orang yang terlibat di dalam kelompoknya. Nah, kalau apa namanya tidak bisa menerima dari itu pasti akan berkepanjangan, itu nanti akan kebawa sampai ke akhir. Jadi juga ada batasannya sebenarnya. Jadi istilahnya begini apa ya, secara gampangnya itu, nah, ketika kita menghadapi satu problem, satu masalah, ya ini cukup di sini aja gitu. Ini masalah ini aja kita hadapi bersama. Jangan kemudian dibawa ke yang lain-lain, ngerti kan maksudnya? Kalau ini nanti dibawa ke yang lain, ini nggak akan selesai nanti kayak kamu tadi bilang, kayak Firly bilang akan berkepanjangan gitu. Jadi bagaimana bisa menerima pandangan dari teman-teman yang punya pemikiran yang berbeda itu. Nah, dari pandangan-pandangan itu kan tentunya apa namanya? Tentunya kan akan dibuat atau akan ditulis sebagai daftar pandangan misalnya si A begini, si B begini, si C begini. Nah, kemudian akan dibuat satu apa namanya kesepakatan bersama yang memang mengarah pada satu jawaban. Nah, di dalam memutuskan untuk mengambil pandangan-pandangan itu perlu kebijakan kan, kebijaksanaan lah istilahnya dari semua yang terlibat di sana. Nah, itu yang lebih penting sebenarnya. Karena tidak semuanya itu bisa menerima itu. Kadang banyak dari mereka yang atau teman-teman yang mungkin lebih mengandalkan egonya misalnya. Pokoknya, wah kalau udah pokoknya itu repot itu. Saya pokoknya pendapat saya harus digunakan, pendapat saya harus dipakai. Kalau enggak saya keluar misalnya. Wah, itu jelas tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, makanya semuanya harus bisa menerima gitu, harus bisa menerima pandangan. Dengan begitu semuanya akan mendapatkan satu kesimpulan yang positif karena kesepakatan sudah dilakukan secara bersama-sama. Ini yang menarik. Kalau kemarin saya ini menurut Firly adalah perlu. Tapi kemarin menurut saya nggak tahu, Intan kira-kira perlu apa tidak? Karena aku lihat yang punya Kamali itu tidak perlu gitu. Coba Kamali ya, mungkin bisa diskusi di sini. Silakan. Pak, saya stop share screen atau biarin aja? Nggak apa-apa, biar aja kita ya, menurut saya dari sini udah cukup kok. Nggak apa-apa. Silakan Kamalia. Kalau menurut saya untuk konflik dalam penyelesaian tugas berkelompok itu tidak perlu, Pak, karena konflik hanya akan menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan sehingga membuat kecanggungan juga antar anggota kelompok sehingga akan semakin sulit dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Seperti itu, Pak. Dibanding konflik, mending seperti yang tadi Bapak bilang, lebih baik berdiskusi dan memberikan prinsip dari awal bahwa kita harus berdiskusi dan mengambil yang terbaik dari semua pendapatnya masing-masing gitu. Iya. Seperti Ini itu, Pak. asik ya. Aku suka loh. Karena berbeda. Kalau sama aku nggak perlu tanya itu. Dan ini semuanya oke menurutku. Karena masing-masing punya argumen gitu. Punya argumen masing-masing lah. Kalau misalnya Kamalia itu nanti istilahnya sama kayak punya Firly, nggak asik gitu diskusinya. Nah, di sini kita belajar bersama itu di sini ini gitu. Ini kan masing-masing punya pandangan. Jadi menurut Kamali, menurut Firly perlu. Kalau menurut saya nggak perlu, Pak. Karena dengan konflik itu hanya akan menimbulkan permasalahan. Ya, ya itu benar juga gitu. Itu juga benar gitu. Kalau Firly perlu Pak, karena dengan adanya konflik itu membangkitkan semangat mereka misalnya untuk segera bisa menyelesaikan permasalahan misalnya, itu juga perlu juga menurut saya. Jadi nggak ada yang salah di sini itu, karena masing-masing punya pandangan, masing-masing punya pandangan. Jadi saya sekali lagi saya sangat menghargai jawaban itu, saya sangat menghargai. Nah, memang kata Kamalia tadi, ya benar gitu. Jadi konflik sekali lagi masih ada nyambung dengan punyanya si Firly. Konflik sebaiknya memang tidak perlu dilakukan secara kepanjangan. Jadi cukup berhenti di situ aja gitu. Nek berkepanjangan sekali lagi tadi pasti akan kebawa-bawa kemana-mana. Apalagi teman-teman yang masih muda-muda ya.
terlibat di situ tentang suatu apalagi ngomongin masalah bisnis misalnya, wah itu kadang keakuannya itu tinggi. Wah, ideku begini harus dipakai pokoknya. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami lah kehidupan di apa namanya sosial masyarakat gitu ya, atau di keluarga, atau mungkin di lingkungan sekolah dulu pasti ada aja orang-orang yang seperti itu. Gitu. Jadi menurut saya memang apa namanya boleh seperti itu, tapi tujuannya adalah baik. Diskusi itu tadi menurutku jauh lebih lebih apa ya, lebih diutamakan. Dari konflik itu juga akan menimbulkan diskusi. Nah, yang tidak boleh adalah dibawa, yang tidak boleh adalah dibawa sampai ke dalam itu nggak boleh. Nah, itu nanti kepanjangan itu, kepanjangan. Nah, gitu, oke. Oke, terus silakan dilanjut, Firly. Nomor 2 adalah contoh apa ini? Contoh konflik yang pernah dialami dalam kerja kelompok, kehidupan keluarga dan kehidupan sosial. Silakan. Iya, iya Pak, yang sudah seperti yang saya jawab, Oke. di kerja kelompok itu konfliknya paling ya sama aja sih Pak, kayak perbedaan pendapat antara anggota kelompok, perbedaan dalam nilai atau persepsi, juga saling ketergantungan dalam menjalankan tugas masing-masing. Itu sih Pak yang pernah saya Ya, alami. Dan ya, kalau ya, di ya, ya, kehidupan ya. keluarga cuma 2 sih, Pak, perbedaan pendapat, nilai dan kebutuhan juga ya perubahan kondisi keuangan di kehidupan sosialnya ada 2 juga, ada 2 poin. Yang pertama ada perbedaan nilai dan persepsi dalam pilihan berdemokrasi, juga ada pernah mendapat perlakuan secara tidak adil oleh RT atau rukun tetangga, gitu Pak. Ya, 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 ya. Ya, ini adalah hal yang biasanya terjadi ya. Secara umum kan digambarkan Firly seperti ini memang. Perbedaan pendapat anggota kelompok. Iya sangat sangat apa ya? Iya sangat wajar ya. Kalau nggak ada beda beda pendapat ya gimana? Wong pikirannya banyak tadi, kepalanya banyak. Kan nggak harus sama juga itu tadi. Sekali lagi di dalam satu apa namanya itu pengambilan keputusan segala macam, penyelesaian permasalahan, konflik itu kan dimulai dari hal-hal seperti itu, perbedaan pendapat gitu ya. Ada yang pengen didengarkan terus, ada yang nggak mau apa namanya itu dia mending apa namanya pergi misalnya di rapat dia kalau nggak diterima didengarkan atau di apa ya istilahnya itu dipakai pendapatnya kadang ada loh yang mereka itu keluar dari walkout dari banyak ya contohnya kan ya sudah tahu lah gitu ya walkout itu kan di mana kan itu kan itu banyak jadi itu butuh kematangan memang ini butuh kematangan berpikir kematangan di dalam apa namanya itu mengelola konfliknya perbedaan dalam nilai dan persepsi kemudian juga ketergantungan dalam menjalankan tugas masing-masing ya ya benar juga gitu artinya ketika memang sudah ada tugas kan di kelompok pasti ada pembagian tugas ini kamu ngerjain ini kamu ngerjain ini kamu ngerjain ini tapi ketika itu tidak berjalan itu ya konflik pasti ya kamu gimana sih kan kemarin kamu bagiannya ini ya kok apa namanya kok nggak dikerjakan kan kita harus udah waktunya ngumpul nih gitu kan saya sering juga kayak gitu dulu pernah ngalami lah itu mulai dari misalnya di kuliah gitu ya itu gimana sih kok ini belum selesai ini kan tugasmu ini bagianmu nah, ya akhirnya ya mau nggak mau kadang teman-temannya yang ngalah gitu yang harusnya ya wis lah ini diselesaikan gitu. Nah, dalam kehidupan keluarga pendapat nilai kebutuhan ya, oke, perubahan kondisi keuangan ya, ini juga memang apa namanya? Ini perlu disikapi secara matang gitu. Perlu disikapi sekali lagi secara matang. Kalau setiap anggota keluarga itu memahami kondisi kita yang kadang memang baik, kadang menurun segala macam, itu insya Allah sih paling tidak konflik itu bisa diminimalisir karena apa setiap anggota memahami kondisinya oh kondisinya memang lagi seperti ini kalau ibarat orang jualan kadang rame kadang enggak gitu ya tapi kan dia juga tidak berputus asa untuk bagaimana agar jualannya rame gitu kan jadi harus memahami dari kejadian yang ada. Nah kemudian dari kehidupan sosial perbedaan nilai dan persepsi
dalam nilai demokrasi, kemudian mendapat perlakuan secara tidak adil oleh lembaga pemerintah, RT, rukun tangga, kehidupan sosial. Pernah mengalami kah perlakuan tidak adil? Saya dulu pernah kok, kalau saya. Iya pernah. Keluarga saya. Pernah Pak Pernah ya? pasti. Ya pernah. Biasanya tentang apa? Tentang apa namanya itu, surat menyurat atau tentang apa biasanya kalau di tempatnya Kamalia Firly? Kalau saya kayak pembagian-pembagian gitu sih Pak, kayak lembaga pemerintahnya itu lebih condong ke keluarganya gitu dibanding ke yang lain. Oh, iya, 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 iya. Itu ketua RT-nya ya kayak gitu-gitu ya? Iya, Wah, berarti harus diganti aja itu. nggak mau Pak, nggak ada yang Kalau mau. mungkin nganu, tugas RT-nya terlalu berat, jadi dia ngerasa bahwa tugasku lebih berat, jadi saya harus dapat prioritas utama gitu ya. Tapi menurutku itu keliru loh. Kalau kita bicara seorang pemimpin, berarti kan seorang rukun tetangga itu adalah pemimpin, benar nggak? Dia adalah pemimpin di rukun tetangganya gitu. Dia membawa beberapa rumah tangga kan. Jadi dia harus justru menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin harus bagaimana kan gitu. Berarti nek dengan begitu misalnya tadi dia lebih mengutamakan keluarganya itu keliru. Itu nggak amanah istilahnya. Kalau kita melihat apa namanya itu cerita sejarah gitu tentang sejarah Islam segala macam tentang khalifah misalnya. Ya kan? Dia lebih mengutamakan rakyatnya. Seorang pemimpin pasti akan lebih mengutamakan rakyatnya dulu. Ibarat kemiskinan segala macam, maka dia akan lihat ke bawah. Apa sih yang kurang dari rakyatku misalnya? Kalau ini sama saja, apa yang masih bermasalah atau kurang baik dari rakyat kita? Pasti akan begitu. Nah, ketika memang masih ada yang tidak bagus, dia harus memperbaikinya. Ketika masih ada kemiskinan, tugasnya memang berat. Apalagi seorang pimpinan tertinggi ya, itu kan harus benar-benar tahu kondisi rakyatnya, tahu kondisi kalau di perusahaan ya harus tahu bagaimana kondisi staf karyawannya, begitu. Itu sering memang apa namanya, sekali lagi hal-hal ini adalah hal-hal yang eh, biasanya terjadi di lapangan, Nah, meskipun ya mereka yang duduk di situ itu sudah sepuh, sudah tua, istilahnya sudah berumur, tapi belum tentu, tidak ada jaminan gitu. Tidak ada jaminan bahwa orang yang sudah tua di situ, yang ditempatkan sebagai pemimpin itu bisa bersikap adil, benar nggak? Iya dong, nggak ada jaminan gitu. Karena kembali lagi, semua itu kematangan gitu. Kematangan berpikir, itu kematangan membuat kebijakan, itu butuh benar-benar. Jadi kayak kayak misalnya apa namanya, sering orang bilang itu tua yang belum dewasa, gitu. Atau dibilang muda yang sudah dewasa. Karena kenapa dikatakan dewasa? Karena kematangan berpikirnya bagus. Jadi dia lebih wise, lebih tenang, lebih mengutamakan yang lain, mengutamakan yang membutuhkan segala macam itu. Itu jauh lebih bagus begitu. Muda tapi dia matang, dia dewasa. Atau milih yang tua. Sekarang banyak yang tua disukai yang muda, ngerti nggak? Kalau lihat di TV-TV itu loh, waduh, ampun dah. Nggak apa-apa ya, gitu. Itu hanya sekilas saja lah contoh. Oke, mungkin dari Kamalia dari nomor 2. Ini poin nomor 2, jawabanmu apa nak? Sama kehidupan keluarga apa? Untuk kerja kelompok sih saya terkadang mengalami sedikit perbedaan dalam berpendapat atau memiliki keegoisan yang tinggi dalam memilih pendapat dalam suatu individunya. Lalu dalam kehidupan berkeluarga lebih sering terjadi keras kepalaan antar saudara atau mengalami kecemburuan satu sama lain sih Pak. Kalau untuk kehidupan sosial ya yang seperti tadi tidak adil dalam pembagian sesuatu. Lebih mengutamakan lebih mengutamakan yang
menengah ke atas atau keluarganya sendiri gitu Iya, Pak, dibanding yang iya, 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 membutuhkan. iya, iya. Iya. Nah itu tadi, kadang orang itu melihatnya kok malah kebalik-balik ya. Itu juga terjadi juga loh, di tempat lain itu juga terjadi. Mereka yang kadang kelas ekonominya itu mungkin menengah ke atas malah jadi justru diutamakan ya. Itu tuh lebih kayak kalau saya ngelihat itu kayak status sosial gitu loh. Jadi dia ngelihatnya itu kayak gitu gitu. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan kepentingan. Harusnya kan kalau yang benar kan yang ekonomi menengah ke bawah yang lebih diutamakan ya, yang istilahnya kalau misalnya ini kan jelas tuh ada ukurannya lah, ada takarannya, ini siapa sih yang harus didahulukan. Apalagi itu sifatnya sosial. Nah, itu kan udah jelas banget itu. Nah, masalah egois ya, ya itu semua butuh proses, Amalia. Di dalam kehidupan pasti ada proses. Ada hal yang kadang kita juga ngalami seperti itu. Saya juga seperti itu juga. Dan ada proses untuk menuju kematangan itu butuh proses. Ingin pendapatnya selalu didengarkan, ingin dipakai. Pokoknya ingin itu kan sebenarnya kan ego. Nah, tetapi tidak boleh berlebihan. Gitu, itu yang harus dikontrol. Jadi kita bagaimana mengontrol ego kita supaya apa? Supaya kita juga bisa nyaman gitu dengan yang lainnya. Kalau kita memaksakan kehendak kita, ya tentunya itu akan menjadi tidak bagus gitu ya. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak kita. Jadi harus kalau sudah duduk bersama dalam rangka mencari solusi bersama, memecahkan satu permasalahan atau konflik, ya semuanya yang terlibat di situ itu harus berjiwa besar, harus memiliki pandangan yang luas gitu, sehingga bisa menerima setiap keputusan yang ada gitu, dan berhenti di situ gitu, jadi nggak boleh dibawa-bawa gitu ya. Nah, di dalam keluarga pasti semuanya punya permasalahan lah. Siapa sih yang nggak? Karena kita semua berkeluarga pasti ada permasalahan. Apalagi keluarganya banyak, anaknya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya iyalah gitu. Wah, yang satu dikasih 5.000, satunya 10.000, satunya 20.000. Ya adalah misalnya kalau terkait dengan kebutuhan itu kan banyak sekali yang apa namanya itu bisa didiskusikan lah gitu. Semuanya harus dilihat, sekali lagi semuanya harus dilihat secara matang. Nah, inilah proses belajar teman-teman ketika memang sudah masuk di dunia apa namanya perkuliahan, maka berpikirnya itu harus lebih luas. Berpikirnya harus lebih luas. Harus banyak referensi, literatur lah bahasanya, bahasa kerennya itu literatur harus banyak. Pengalaman dari orang A, B, C. Kalau saya dulu jujur saya itu banyak belajar dari guru-guru saya yang lebih tua, yang beliau punya pengalaman hidup yang cukup banyak gitu. Jadi saya belajar tentang masalah, bagaimana mengelola masalah segala macam, tentang kehidupan dan lain-lain. Jadi itu akan membantu apa namanya kita di dalam mengambil satu kebijakan, mengambil satu keputusan dalam penyelesaian konflik itu. Oke, yang berikutnya upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik ya. Silakan, Firly. Yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik. Kalau saya Menciptakan suasana positif. kalau dalam kerja kelompok, menciptakan suasana yang positif tentunya Pak, biar nggak terlalu canggung dan tegang. Terus adanya komunikasi dua arah yang enak dan luas serta informatif, menghargai perbedaan karakter dari pendapat setiap anggota kelompok, hindari perilaku emosional ketika sedang menyelesaikan permasalahan tugas kelompok tersebut, berkomunikasi dengan baik dan santun antar anggota kelompok, berikan kritik dengan cara yang benar dan santun, selesaikan masalah-masalah kecil yang terjadi dalam kelompok, hindari sikap ketergantungan dari setiap anggota kelompok dan menyelesaikan tugasnya masing-masing. Kalau dalam kehidupan keluarga, yang pertama saya introspeksi diri dulu sih biasanya dan cari tahu apa penyebab dari konflik yang saya buat atau di keluarga saya. Terus yang kedua adanya komunikasi dua arah juga yang sama-sama enak dan luas. Yang ketiga saling memahami, menghargai antar anggota keluarga. Selesaikan masalah yang muncul di waktu yang tepat, tentunya dengan kepala dingin. Yang terakhir, lakukan hal yang telah disepakati bersama,
dan berusaha untuk menempatinya oleh setiap anggota keluarga. Kalau di kehidupan sosial, kalau dalam konteks pilihan dalam berdemokrasi, yang pertama saya selalu menganut asas Huber, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Terus luruskan mindset bahwa perbedaan itu hal yang lumrah. Yang ketiga, jangan terlalu frontal dengan pilihan tersebut ketika misalkan sedang berbicara di masyarakat gitu, dan hargai menerima perbedaan yang ada, tetap bersikap baik terlepas dari perbedaan yang ada. Yang kedua, perlakuan tidak adil oleh rukun tetangga, itu tetap introspeksi diri sendiri, takutnya saya juga yang salah atau dari RT-nya yang salah. Terus yang kedua, kendalikan diri dari perasaan yang tidak baik, membangun dan jalin komunikasi yang baik, sampaikan aspirasi atau hal yang harus dikritik kepada rukun tetangga dengan baik. Yang terakhir, sikapi segala sesuatunya dengan positif. Gitu, Pak. Ya, kita bahas sedikit yang tadi yang pertama, Firly. Itu bagus. Pertama tadi. Oke. Nah, ini larinya sudah ke etik. Jadi sudah ada etika di sini. Sopan santun, ya. Ya, ini etika. Nah, kalau teman-teman bisa membawa ini etika dimanapun berada, di dalam kondisi apapun, maka kondisinya tetap akan positif, insya Allah. Kondisinya tetap akan baik. Yang menjadi tidak baik itu ketika memang sudah di luar nilai-nilai, di luar etika gitu. Jadi emosi yang tinggi ya dalam penyelesaian konflik itu. Terus kemudian dengan bahasa yang kasar, itu kan orang sudah nggak nyaman dulu. Itulah yang menyebabkan kemudian konfliknya semakin besar dan berkepanjangan. Tapi kalau kita bisa komunikasi yang bagus dua arah gitu ya, luas, artinya luas di sini tuh ya apa namanya itu, di sini tuh ada kesantunan di sini. Ada kesantunan. Jadi ada komunikasi yang dibangun secara bagus. Ada komunikasi yang dibangun secara bagus. Nah, kemudian tidak menonjolkan emosionalnya gitu kan. Kemudian juga mengkritik boleh ya, mengkritik boleh dengan benar dan santun. Memang sekali lagi apa namanya, sering juga di dalam rapat-rapat itu kan apa namanya, hanya mengkritik saja. Benar nggak? Orang itu kalau disuruh mengkritik kadang pinter banget. Pinter tenan gitu. Apalagi sudah ada rasa tidak suka dengan yang dikritik. Benar nggak? Wah, itu semakin hore, itu semakin dihabisin lah istilahnya, semakin di iniin. Jadi apa namanya, kritik boleh, tapi harus membangun. Menurut saya begitu. Jadi memberikan solusi karena tujuannya adalah bagus, gitu ya. Silakan mengkritik tapi yang membangun. Syukur-syukur Anda memberikan solusinya, gitu ya. Tapi kalau kemudian menimbulkan permasalahan di dalam kritik yang disampaikan itu sebaiknya sih mengerem, jangan disampaikan. Jadi disinilah kematangan itu diuji gitu. Ini nanti kalau saya sampaikan menimbulkan masalah apa tidak. Nah di situ tuh ada perdebatan di dalam batin tuh kadang. Ini kalau saya sampaikan nanti menimbulkan masalah, nah, nanti malah jadi berkepanjangan. Jadi ada pertimbangan di dalam diri kita itu. Oke, ini harus saya sampaikan karena begini, begitu. Nah terus mencari tahu penyebab dari konflik itu bagus ya. Ini kenapa sih kadang kok apa namanya kok saya ngerasa didiamkan misalnya ya. Saya nggak ngerasa salah loh. Saya salahnya ada di mana? Kadang ngerasa nggak kayak gitu tuh. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya. Ini kok misalnya dengan tetangga yang kadang sering itu. kok diemin ya gitu. Kenapa gitu? Ya, kadang perlu dicari juga. Jadi untuk diselesaikan dan sebaiknya memang disampaikan di saat kondisinya itu kondisi yang sangat baik. Misalnya ketika makan, misalnya diajak makan, misalnya ya. Terus atau mungkin dalam kondisi yang memang sedang tidak memikirkan hal yang berat. Jadi kalau pimpinan saya itu kalau ngobrol sama saya ada masalah yang
berat terhadap saya yang harus saya selesaikan, itu pinter. Saya diajak makan. Saya diajak makan, kemudian setelah makan selesai, baru saya ditanya. Itu caranya. Jadi nggak kelihatan bahwa dia itu, di beliau itu akan menyampaikan sesuatu yang berat buat saya. Gitu. Sehingga semuanya bisa selesai. Nah, kadang orang butuh momen, butuh waktu yang tepat untuk menyampaikan itu. Gitu. Oke. Nah, mungkin Kamalia bisa menambahkan dari case-nya ini, case bagaimana menyelesaikan konfliknya. Kurang lebih sama sih Pak. Yang pertama kali saya lakukan yaitu memikirkan kesalahan saya dengan mengintrospeksi diri dan untuk menenangkan pikiran juga. Lalu setelah itu saya mencari jalan penyelesaian yang sebisa mungkin dapat menguntungkan seluruh pihak yang terlibat dan mendiskusikannya dengan seluruh anggota dan tentunya dengan kepala dingin. Ya, oke, sip, sama ya berarti ya. Oke, kita lanjut Firly. Berikutnya masih ada kan? Tinggal yang nomor 4 ya Pak. Oh, dampak buruk konflik yang pernah dialami. Silakan. Iya Pak, yang pernah saya alami itu kalau di dalam kelompok yaitu komunikasinya menjadi terhambat, terus saya merasa renggangnya hubungan yang terjalin antar individu atau kelompok, perubahan kepribadian atau sikap dari individu setelah adanya konflik, terus sedikit merasa cemas dan terganggu juga kalau misalkan konfliknya lumayan berat itu bisa sampai kepikiran terus sih, juga aktivitas yang dilakukan secara bersama menjadi terganggu. Gitu. Iya. Kamalia bisa menambahkan dari sini? Mungkin ada perbedaan berdasarkan pemikirannya. Kalau saya dampak buruknya sih lebih ke terjadinya perubahan sikap, lalu adanya permusuhan antar individu juga, dan dijauhi oleh beberapa teman, bisa stres bahkan sampai depresi, Beberapa tempat. bahkan sampai bullying juga ada. Iya, iya. Iya, makanya kan semuanya pernah ngalami lah. Saya yakin sekali hal-hal yang buruk itu pasti pernah dialami. Ya dengan apa namanya, dengan permasalahannya masing-masing, dengan tingkatannya masing-masing. Kalau di sekolah, kemudian di keluarga atau mungkin di lingkungan masyarakat gitu. Semua pasti ngalami kayak begini. Dampak buruknya komunikasi menjadi terhambat itu ya jelas. Kalau tidak bisa diselesaikan, kita mau ada pertemuan pun rasanya berat, benar nggak? Aduh, ketemu lagi dengan si dia, aduh nanti berantem lagi di forum segala macam, itu pasti ada kayak gitu itu. Renggangan hubungan terjalin antara ini antar kelompok. Iya benar sekali. Konflik dampak buruknya memang seperti itu. Saya pernah mengalami terjadi hubungan yang renggang gitu ya. Karena kedua belah pihak itu merasa bahwa mereka punya pendapat masing-masing. Mereka benar secara pendapatnya masing-masing. Perubahan kepribadian, sikap, dan individu ya jelas pasti berubah. Individu pasti berubah. Ada ketidaknyamanan di situ itu. Merasa apa namanya itu kecemasan ya. Stres akhirnya ya karena kepikiran terus. Stres itu kan karena kepikiran. Kalau nggak kepikiran ya sebenarnya nggak stres juga. Gitu. Kan kepikiran ini gimana sih orangnya kok begini gitu ya, nggak setiap kali pertemuan selalu aja ada permasalahan gitu, nggak pernah selesai. Biasanya sih kita butuh penengah di sini di model kasus-kasus begini nih yang berkepanjangan, terutama yang antar individu, itu biasanya kita butuh penengah. Butuh media yang bisa menengahi konflik ini sehingga semua bisa dimediasi gitu. Kamu masalahnya apa sehingga bisa dimediasi bagaimana proses apa namanya itu komunikasinya itu bisa dibangun kembali gitu. Apalagi di perusahaan, waduh saya ngalami banget itu, ngalami banget saya, ngalami yang akhirnya kita harus akhirnya kita bisa tos lagi ya, kita bisa salim lagi. Itu butuh proses karena kadang kan begini teman-teman, kadang itu kan
apa namanya, orang tidak mau tabayun dulu, benar nggak? Ada permasalahan, ada konflik. Kalau sebenarnya kalau mau tabayun dulu, misalnya ada konflik Firly dengan Kamalia. Nah, kalian berdua nggak mau tabayun, nggak mau saling ngerti gitu, nggak mau saling tanya gitu. Ini jelas akan bermasalah gitu. Dan ini berat loh. Ini masalah, kadang masalah apa ya? Masalah mental di sini, ini masalah mental. Untuk meminta maaf atau meminta tahu informasi itu bukan perkara yang mudah. Bener nggak? Merasakan nggak kalian? Merasakan loh kadang. Saya sering itu seperti itu. Ini apa namanya? Kalau misalnya dia itu bisa tanya dulu, tabayun dulu, tanya dulu tentang permasalahan yang ada, mungkin kita bisa lebih menjelaskan. Ini loh sejatinya seperti ini. Tetapi kalau mereka itu tidak mau menerima atau tidak mau bertanya dulu dan lebih mengutamakan isu-isu dari luar, nah ini yang berat. Ya, ditambah Pak Nanang kayak begini, iya itu kemarin begini, waduh, jadi lebih mendengarkan informasi dari luar daripada harus ketemu langsung. Nah itu yang berat. Jadi saya sih mengajak teman-teman yang hadir di sini itu ketika kita ada case seperti cobalah untuk apalagi kan perempuan Bu ya, coba untuk bertanya dulu. Sebenarnya permasalahannya kenapa gitu. Ada apa gitu. Kok saya dapat informasi misalnya Kamalia nih berantem sama Firly. Ya, karena ada isu dari luar yang tidak baik misalnya, sehingga Kamalia ini menerima isu gitu aja tanpa harus tabayun dulu. Harusnya kan tabayun dulu. Kok saya mendapatkan informasi seperti ini? Apakah benar seperti ini? Aku minta tolong dijelaskan. Itu lebih bagus, jauh lebih bagus gitu. Sehingga bisa jelas di situ ya itu sebenarnya begini loh, bisa dijelaskan gitu. Jadi kalau perlu bukti kadang ya ada buktinya segala macam. Nah, memang kalau sudah menyangkut hal-hal kayak gini nih teman-teman, itu kadang itu bukan perkara yang mudah karena kadang menyangkut di hati ya, di pikiran, kena mental istilahnya. Kena mental dulu. Jadi butuh 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 proses yang mungkin tidak sebentar untuk bisa mengerti dan memahami segala macam konflik yang ada sehingga bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada sesuatu yang dirugikan di kedua belah pihak gitu. Oke, dilanjut silakan. Upaya yang dilakukan dalam mengelola konflik. Iya Pak, tapi ini dari kayak menjadi penengah gitu kalau konflik di kampus atau di keluarga. Saya ada upaya-upayanya. Yang pertama, tanyakan atau cari tahu terlebih dahulu akar permasalahannya, bersikap netral kepada kedua belah pihak yang sedang konflik, usahakan jangan sampai kita kelihatan berpihak pada satu pihak, sehingga pihak lain akan menjadikan kita sasaran atau target selanjutnya. Dan kita harus mempunyai kesabaran yang lebih tinggi dalam menengahi konflik tersebut, bersikap dewasa dalam berpikir maupun bertindak dalam menyelesaikan masalah, dan cari solusi harus dengan kepala dingin dan tenang. Harus pintar-pintar menganalisa masalah supaya tidak terjadi saling menuduh sembarangan. Bersikap bijak dalam menyelesaikan masalah sehingga konflik yang berhasil diatasi dapat memuaskan kedua belah pihak. Gitu, Pak. Ya, oke. Makasih Fili, ini juga jawabannya ya bagus banget ya. Apa yang harus dilakukan di dalam mengelola konflik itu ya. Konflik itu sekali lagi konflik itu bisa diciptakan untuk menggugah yang tadinya itu tidak ada semangat segala macam sehingga diciptakan memang itu untuk membangkitkan itu juga ada, tetapi memang konflik juga ada yang memang secara alami itu muncul gitu ya. Jadi sekali lagi memang bagaimana mengelola konflik ya, sekali lagi ini sudah dituliskan di sini harus bijak ya, harus bijak di dalam mengelola konflik itu konflik sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Kalau bahasa
bahasa ininya itu kerennya itu cari win-win solusi ya. Jadi menang-menang, istilahnya menang-menang. Jadi nggak ada menang kalah, itu nggak ada. Jadi bagaimana menang-menang gitu, istilahnya kayak gitu. Tidak boleh memberatkan satu belah pihak gitu. Meskipun itu berat bagi kedua belah pihak, ketika diambil keputusan kebijakan berat, tapi harus diterima. Nah, keluasan hati kita, keluasan diri kita untuk bisa menerima itu butuh kematangan. Dan itu sebuah proses, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin saat ini kadang masih mengalami hal seperti itu, nggak apa-apa. Jadi butuh proses. Nanti kalau sudah matang, itu akan lebih bisa menempatkan diri kita dari permasalahan yang ada. Gitu. Oke, saya kira cukup ya. Di case ini kita cukup. Kita sambung ke apa namanya ke pelajaran hari ini. Kok ya sudah 11 ya? Gak apa-apa. Bapak mau tahu jawabannya Intan, Pak. Dia jawabnya kayak apa, Pak? Yang mana? Itu yang tadi tugasnya. Intan kemana ya, Mal? Mana Intan? Intan nggak ada ya? Tadi sih ada, Pak, tapi nggak tahu saya dia kemana. Oh iya ya. Kok Intan nggak ada ya? Makanya tadi nggak ini keluar ya Intan ya? Apa ini? Pulsanya habis. Pak katanya Nggak izin apa-apa. tadi udah bilang ke Bapak. Izin sama saya? Serius? WA saya ya? Mungkin, Pak. Tadi dulu. Oh iya. Tadi keluarnya tanpa izin, terus ini dia izin sama saya. Ada keperluan katanya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti ini aja. Tugasnya dikirim kayak aja ya. Suruh kirim ke saya gitu. Iya, Pak, nanti disampaikan. Oke, kita lanjut nggih. Artinya gini, dari apa yang teman-teman disampaikan tadi, berarti saya sudah bisa sedikit ngambil kesimpulan lah. Berarti apa yang kita sampaikan kemarin itu sudah bisa diterima dengan baik. Karena tidak lepas dari case-case itu sih sebenarnya. Itu kan tadi kan case-nya banyak sekali. Case dalam keluarga, case di dalam apa namanya pergaulan termasuknya sebenarnya. Jadi sudah masuk di situ. Oke, kita lanjut dulu deh. Nanti tidak selesai materinya ini. Sebenarnya pertemuan sekarang dengan pertemuan yang besok itu hampir mirip sih, atau berkelanjutan lah gitu. Tapi kita agak ini aja, agak cepat mungkin. Oke. Tujuan pembelajaran, oke, lanjut aja deh. Nah, pemecahan masalah menurut Anderson, nanti sebagian besar teman-teman bisa baca sendiri ya. Proses yang diawali dengan pengamatan perbedaan di antara keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan, dilanjutkan dengan langkah memperkecil, menghilangkan perbedaan tersebut. Nah, di sini pasti juga tadi pasti masih ada kaitannya dengan tugas yang tadi kan sebenarnya ini, tentang pemecahan masalah ini. Dan setiap teman-teman pasti sudah pernah lah apa namanya di dalam pemecahan masalah seperti apa, pasti sudah pernah. Langkah-langkahnya seperti apa? Pengenalan dan mendefinisikan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Oh, masalahnya dikenali kemudian didefinisikan. Menentukan sejumlah solusi alternatif, berarti kan ada daftar solusi. Solusinya A, B, C, D. Kemudian menentukan kriteria yang akan digunakan dalam mengevaluasi solusi, evaluasi solusi alternatif, pemilihan solusi alternatif, implementasi solusi, kemudian evaluasi hasil yang diperoleh untuk mengembangkan perolehan solusi yang memuaskan. Kemudian pengidentifikasian masalah. Adanya masalah menunjukkan adanya gap antar goal dan objektif organisasi dengan kinerja aktual. Faktor yang mengganggu identifikasi masalah, persepsi terhadap masalah, penilaian atas masalah, penetapan masalah dalam lingkup solusi, identifikasi gejala sebagai masalah. Ini teori aja, pengevaluasian alternatif yang sudah dipilih, dievaluasi,
dibandingkan dengan yang objektif. Objektif dari pengambilan keputusan setiap alternatif harus berupa hasil atau keluaran positif paling banyak dan akibat buruk paling kecil. Hubungan alternatif hasil, kepastian, ketidakpastian, dan resiko. Ini ada keterangannya. Masalah fail gejala. If we fail identifying the problem, we will fail to solve the problem. Jelas ya. Ketika kita fail dalam mengidentifikasi suatu masalah, maka kita akan fail juga di dalam memecahkan suatu permasalahan tersebut. Penentuan faktor penyebab, pendekatan dalam menyelesaikan masalah, pengambilan keputusan alternatif penyelesaian masalah. Pembuatan keputusan, proses memilih suatu alternatif, cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Nah, 3 tipe keputusan, keputusan terprogram, keputusan setengah terprogram, kemudian keputusan tidak terprogram. Nah, contohnya apa yang terprogram? Manajer produksi dari PT XYZ selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Ini adalah keputusan rutin. Keputusan setengah terprogram, manajer keuangan pada PT X memutuskan untuk melakukan penggantian mesin di pabrik, harus menghitung menghitung dengan cermat belum melakukan investasi pada mesin yang akan dibeli agar investasi yang dilakukan tidak merugikan perusahaan. Nah, ini kan sifatnya tidak rutin, karena kan kalau bicara mesin kan tidak setiap saat itu kan rusak mesinnya. Keputusan tidak terprogram, keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Seorang presiden direktur harus selalu bisa mengambil keputusan dengan cepat demi kelangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang dia ambil berdasarkan informasi pasar yang harus selalu ia dengan dan ketahui. Contohnya adalah harga saham yang selalu berubah. Dia harus bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar harga saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil. Ini keputusan yang memang seorang presiden direktur harus bisa mengambil secara cepat ya ketika terjadi penurunan harga saham atau misalnya ada persaingan di lapangan gitu ya, dengan harga mungkin harganya persaingan 2 perusahaan yang sama di bidangnya, kemudian mereka menawarkan dengan harga yang jauh lebih murah, lebih efektif, efisien mungkin menurut pendapat orang, kemudian harus direspon secara positif gitu ya, dengan oleh kita sebagai presiden direktur dari perusahaan kita gitu. Kalau kita nggak bisa merespon itu, kemudian juga bergerak secara cepat, maka khawatirnya adalah pasar itu akan dikuasai oleh mereka, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa gitu. Kita hanya akan melihat mereka yang sudah mempersiapkan diri itu dengan harga yang jauh lebih bagus itu melenggang naik tinggi gitu. Kita akan kalah di persaingan. Nah, kemudian lingkungan dan pengambilan keputusan. Kondisi pasti itu certainly ya, pengambilan keputusan memiliki informasi lengkap mengenai persoalan yang dihadapi, memiliki alternatif solusi yang jelas, dan hasil yang akan dicapai melalui solusi tersebut dapat diperkirakan. Pengambilan keputusan yang masuk dalam kategori ini adalah keputusan rutin. Keputusan rutin adalah keputusan yang bersifat standar dan umum dari suatu persoalan yang solusinya sudah jelas dan pasti. Contohnya, untuk usaha perbankan, mencetak brosur-brosur informasi produk, formulir transaksi perbankan, dan lain jika persediaan itu sudah menipis. Kemudian, uncertainty itu adalah kondisi yang tidak pasti ya. Ini pengambilan keputusan tidak memiliki cukup informasi untuk memperoleh hasil yang diharapkan dari sejumlah alternatif solusi yang dilakukan. Pengambilan keputusan yang masuk dalam kategori ini adalah keputusan inovatif. Keputusan inovatif adalah keputusan yang didasarkan atas penemuan dan identifikasi dan diagnosa dari suatu persoalan yang tidak umum dan meragukan, di mana alternatif solusi yang ditempuh bersifat unik, spesifik, dan kreatif. Nah, contohnya adalah
promosi yang dilakukan oleh Bank Niaga misalnya, atau melalui kerjasama dengan produser film untuk memproduksi sebuah film. Kemudian ini adalah kondisi risiko atau risk condition. Pengambilan keputusan dapat mendefinisikan persoalan, menetapkan kemungkinan kejadian tertentu, mengidentifikasi alternatif solusi, mengambil keputusan dengan tingkat hasil yang sudah diperkirakan, tetapi tetap masih memungkinkan diperoleh hasil yang tidak diperkirakan. Nah, contohnya misalnya GI Mastercard dengan Krisdayanti. Keberhasilan pengambilan keputusan ini sangat tergantung pada probabilitas objektif kalkulasi matang atau probabilitas subjektif intuisi dan pengalaman. Nah, masih di proses pengambilan keputusan, sebenarnya ini berulang sih, kalau kita lihat dari bagan ini itu sebenarnya berulang terus. Jadi kita tentukan goal khusus dan objektif, pengukuran hasilnya, kemudian identifikasi masalah, pengembangan alternatifnya, evaluasi alternatif, pemilihan alternatif, penerapan keputusan, pengendalian dan pengevaluasian. Kemudian juga proses ini juga bagian dari pengambilan keputusan, investigasi situasi, penentuan alternatif tadi. Di sini ada identifikasi berbagai alternatif keputusan, evaluasi yang tadi itu, penilaian alternatif dan penentuan keputusan, implementasi dan pengawasan. Rencana implementasi dari rencana yang telah dibuat, pengawasan terhadap tingkat implementasi. Nah, pemilihan alternatif yang dipilih berdasarkan hasil atau keluaran yang sesuai objektif. Perlu mempertimbangkan dampak alternatif positif dan negatif terhadap objektif yang lain. Tujuan yang satu optimal, sedangkan tujuan yang lain tidak optimal. Tidak mungkin solusi keputusan akan memuaskan semuanya, tetapi yang optimal adalah yang sesuai standar. Nah, ini yang kita pelajari tadi ya, bahwa solusi keputusan yang diambil itu pasti tidak memuaskan semuanya gitu ya. Ketika kita ngambil keputusan itu, karena di situ banyak orang, banyak kepala itu tadi. Jadi kalau bahasa profesor saya itu gini, mohon maaf karena saya tidak bisa memuaskan jawaban Anda, kata dia, karena saya bukan alat pemuas, katanya. Buset, itu profesor saya kadang kalau ngelucu itu sampai segitunya. Jadi sekali lagi bahwa keputusan yang diambil itu tentunya tidak bisa memuaskan semuanya, tapi secara maksimal harus dilakukan sesuai standar. Standar itu kalau menurut saya ya berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati gitu ya. Jadi standarnya apa? Oh, ini ada batasan yang disepakati secara bersama gitu. Nah, pengendalian dan pengevaluasian, penerapan keputusan, kemudian juga keputusan yang baik adalah yang efektif untuk implementasi, perlu pengujian terhadap perilaku yang orang terhadap keputusan tersebut, kemudian pengendalian dan pengevaluasian, efektivitas manajemen terkait dengan pengukuran hasil periodik, perlu pengendalian dan evaluasi keputusan terhadap objektif. Faktor penentu keputusan: masa lalu, masa kini, masa depan. Masa lalu berdasarkan waktunya, menjelaskan tentang pengalaman dan peristiwa masa lalunya, keinginan masa lalu yang belum terwujud, masalah dan tantangan yang timbul pada masa lalu dan belum terselesaikan. Ketersediaan informasi di masa lalu seperti apa. Masa kini, perubahan faktor lingkungan, dorongan visi misi, masalah, segala macam itu. Kemudian masa depan, visi misi, tujuan yang hendak dicapai seperti apa, perubahan faktor lingkungan yang akan terjadi, kemudian juga ketersediaan expected information yang diharapkan membantu proses pengambilan keputusan. Informasi sebagai bahan baku pengambilan keputusan. Peran informasi dalam pengambilan keputusan tergantung pada level keputusan. Kan keputusan ada banyak, ada yang sifatnya strategik, manajemen, kemudian pengetahuan, juga operasional gitu ya. Jadi informasi itu penting ya, berarti karena dari informasi itulah kita bisa mengambil langkah-langkah untuk kemudian mengambil keputusan yang bisa lebih bijak dan tentunya tidak kemudian berat sebelah tadi itu.
Level strategik berkaitan dengan penentuan sejumlah tujuan, sumber daya, dan kebijakan organisasi. Ini kalau kita bicara keputusan itu sifatnya strategik. Sumber daya dan organisasi. Memprediksi masa depan lingkungan eksternal dan internal. Itu adalah keputusan strategik. Di dalam organisasi, di dalam perusahaan, ini hal yang sangat penting. Jadi istilahnya itu menggambar dari sekarang atau memprediksi ya. Kira-kira ke depan itu seperti apa. Lingkungan eksternal, perkembangan atau lingkungan global itu perkembangannya seperti apa. Kemudian di internal sendiri itu seperti apa. Mendukung tidak gitu ya. Di dalam perkembangan perusahaan ke depan itu mendukung tidak dari kedua lingkungan ini. Harmonisasi karakteristik organisasi dengan lingkungannya. Nah, ini juga diperlukan harmonisasi karakteristik organisasi dengan lingkungannya. Contohnya tujuan perusahaan adalah dalam waktu 5 tahun menjadi penjual terbesar di dalam industri dengan menguasai 60% pasar. Yang harus dilakukan apa gitu ya. Ini kan persiapan. Ini juga prediksi itu bisa masuk menurutku di dalam perencanaan. Nah, kita sudah belajar tentang perencanaan. Maka di awal itu kita bisa memprediksi itu dalam 5 tahun ke depan kita membuat perencanaan itu pokoknya untuk produk ini kita rencanakan untuk bisa menguasai pasar 60% misalnya gitu. Terus kemudian kita akan membuat langkah-langkah yang harus dilakukan itu apa untuk mendukung bagaimana kita bisa menguasai pasar 60% itu. Nah, itu adalah strategic decision ya. Kemudian di level manajemen itu pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif. Ini kalau manajemen biasanya memang kaitannya dengan people ya, manusia. Implementasi tujuan yang ditetapkan pada level strategik. Taktik yang dijalankan biasanya bersifat jangka pendek 1 tahun. Bagaimana manajemen tingkat menengah menjalankan taktik supaya perencanaan strategi dapat dilakukan dengan berhasil. Pembuatan program kerja, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, pelaporan dan analisis. Nah, ini level manajemen. Ini biasanya kalau di tempat di perusahaan itu biasanya di awal tahun. Diawali dengan biasanya itu adalah rapat pimpinan atau rapat koordinasi pimpinan atau apalagi ya bahasanya, mungkin bagian dari RUPS juga mungkin. Ada program kerja di sana yang harus disampaikan sebagai laporan pertanggungjawaban misalnya selama 1 tahun dan kemudian juga di tahun yang akan datang yang dilakukan apa. Kemudian penyusunan anggaran. Setahun ke depan itu mau ada kegiatan atau pembelian aset apa saja misalnya. Itu direncanakan jauh hari di setahun sebelumnya gitu, sehingga tidak akan kelabakan ketika memang kita butuh anggaran untuk pengadaan aset dan lain-lain. Pelaksanaan dan pengukuran, pelaporan, dan analisis. Level pengetahuan, penilaian kembali sejumlah ide baru dalam menghasilkan produk jasa atau barang, penentuan cara untuk sosialisasi ide baru, penentuan cara untuk distribusi informasi. Biasanya ini posisinya ini ada di lingkupnya konsultan di dalam perusahaan itu. Di level manajemen yang tertinggi biasanya ada koordinasi tentang perencanaan produk atau jasa atau barang, kemudian juga sosialisasi tentang ide baru, kemudian distribusi informasi. Level operasional menentukan cara terbaik untuk menerapkan tugas khusus yang telah ditetapkan, mengalokasikan sumber daya sesuai dengan arahan level manajemen strategik. Contohnya pengawasan terhadap program dan seluruh anggaran yang dijalankan sesuai dengan rencana strategik. Jadi setelah semua direncanakan segala macam di level tadi itu manajemen, perencanaan, kemudian level strategik itu mau ngapain sih, kemudian di level manajemen itu dibuat, kemudian di level operasional adalah bagaimana pengawasan, bagaimana tentang pengawasan terhadap program yang sudah dibuat atau direncanakan, itu dijalankan sesuai dengan rencana strategik yang direncanakan di awal tadi. Nah, ini adalah sistemnya pengawasan. Jadi sesuai tidak gitu dengan rencana strategiknya itu sesuai apa tidak. Kemudian gaya pengambilan keputusan ada yang menghindari masalah, menyelesaikan masalah dan mencari masalah. Menghindari masalah mengabaikan informasi
yang menunjukkan ke sebuah masalah. Para penghindari masalah ini tidak aktif dan tidak ingin menghadapi masalah. Penyelesaian masalah, mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang muncul, mereka bersikap reaktif terhadap masalah yang timbul. Pencari masalah, seseorang mencari masalah secara aktif, mencari-cari masalah ya, masalah-masalah guna diselesaikan atau mencari peluang-peluang baru untuk dikejar. Kalau saya tanya teman-teman di ini apa namanya? Sebentar. Mas. Oh iya. Oh iya, oke. Ya. Ya. Oke, saya lanjut. Saya udah di kode. Oke, teman-teman sekalian, model pengambilan keputusan, model keputusan klasik, model perilaku administratif. Kemudian, nah ini kalau ini kita udah pernah diskusikan ya di awal itu bahwa ada apa namanya tugas tanggung jawab dari seorang manajer, kemudian first level manager, middle manager seperti apa. Nanti teman-teman juga bisa apa namanya itu mempelajarinya lagi. Nah, yang terakhir adalah ada bahan diskusi teman-teman. Kita kasih bahan diskusi untuk minggu depan, kita diskusi seperti tadi. Jadi biar apa namanya kita lebih interaktif lah. Nah, di sini ada 3 kegiatan nih, ada 3 soal. Apakah pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh seorang pimpinan organisasi? Berikan pendapatmu secara rasional, contohnya seperti apa? Kemudian, apakah pengambilan keputusan sendiri? Mengapa pengambilan keputusan perlu dilakukan? Contoh konkret dampak positif negatif suatu pengambilan keputusan. Kita bahas minggu depan di awal, seperti tadi. Jadi masih ada kaitannya dengan materi yang akan saya sampaikan di pertemuan minggu depan. Gitu. Dikerjakan seperti tadi, nanti dikasih tahu teman-temannya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Enggak ada, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sorry, apa namanya, saya ada kepentingan yang harus saya kerjakan juga. Saya berharap apa yang sudah kita sampaikan, kita pelajari, semoga bisa masuk di diri kita dan jadi apa namanya ya, jadi ilmu buat kita semuanya. Kalau teman-teman nanti masih belum ada yang nggak ngerti, itu yang di bagian mana, kita pelajari bersama. Jadi kita di sini adalah belajar bersama. Saya lebih suka kayak teman-teman yang interaktif gitu. Jadi masing-masing punya pendapat sendiri, itu asik banget itu. Kalau buat diskusi itu bagus lah. Jadi nggak apa namanya, nggak harus sama gitu. Bahwa Firly harus sama dengan kamu, nggak juga. Nek beda itu malah asik gitu. Punya pendapat masing-masing. Oke, saya ucapkan terima kasih. Kalau nggak ada, kita cukupkan, kita akhiri, kita jumpa lagi di minggu depan dengan tugas tadi yang disampaikan sebagai bahan diskusi. Itu ringan kok, diskusinya lebih ringan dari yang tadi dibahas di awal. Sebagai apa namanya itu bahan diskusi untuk masuk di materi berikutnya. Videonya nanti kita setel di minggu depan aja lah, kan waktunya udah nggak cukup juga. Saya mau kasih kuis juga kayaknya, kuisnya nanti aja lah. Aku ucapkan terima kasih banget, kalian orang-orang aktif di sini. Teman-temannya ya, ini kalau udah bicara tugas masalahnya, itu nggak pada nongol. Padahal juga kita itu isinya diskusi gitu ya, kuliah ya begini, kalau nggak ada diskusi gimana? Ya, nggak apa-apa, jangan pernah takut salah. Gitu ya, kalau kalian udah bener nggak usah kuliah, kan gitu. Di sinilah proses belajar kita bareng-bareng, kita tahu pemikirannya Firly begini, Kamalia, Intan dan lain-lain seperti ini. Nah, kalian pasti akan tahu pendapatnya masing-masing begini. Nah, itu akan, informasi itu akan memperkaya diri kita. Gitu. Dengan berbagai macam informasi yang kita terima akan memperkaya diri kita, begitu. Begitu nggih.
Terima kasih nggih teman-teman sekalian. Mohon maaf ada banyak kesalahan kekeliruan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Saya tutup.